Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ada di materi legal drafting, bagian penulisan peraturan perundang-undangan. Di materi sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pembukaan dan considerance. Di materi kali ini saya mau menjelaskan lagi tentang considerance, mengulang sedikit dan masuk ke dasar hukum. Mungkin videonya kurang lebih durasinya akan sekitar 20 menitan ya, karena memang dasar hukum ternyata ada beberapa poin yang penting untuk diperhatikan dan cukup banyak. Oke, kita mulai dari considerance. Bismillah. Considerance kemarin sudah saya kasih contoh, dia dimulai dari kata menimbang. Ini dia. Nah, ini contohnya. Ini sebuah considerance, dia bisa lebih dari 3 poin. Considerance itu mengandung unsur filosofis yang diambil dari pembukaan Undang-Undang Dasar dan juga sila-sila dalam Pancasila. Kemudian unsur sosiologis dan juga ada unsur yuridisnya. Ini contohnya sebuah considerance, sebuah undang-undang. Di sini lebih daripada 3 poin. Kalau kita hanya melihat bahwa considerance itu mengandung unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis, kemudian mengira bahwa considerance hanya ABC saja poinnya, maka salah. Poinnya bisa lebih daripada, saya pernah baca sampai dengan F sampai dengan G. Jadi meskipun memuat unsur filosofis, yuridis, sosiologis, tapi bukan berarti satu poin saja. Bisa jadi unsur filosofisnya kemudian banyak, unsur sosiologisnya kemudian lebih dari 1 poin, gitu ya. Yang jelas kalau kita membaca undang-undang dimulai dari kata menimbang, itu berarti bagian considerance. Ini contoh considerance Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 UUP 3 yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang 15 2019. Nah, ini sampai E. Oke, ini juga considerance sampai E juga. Oke. Nah, sekarang ada beberapa catatan penting sebelum masuk ke dasar hukum. Beberapa catatan penting yang harus kalian perhatikan ketika kalian mau membuat considerance sebuah undang-undang. Yang pertama tadi dimulai dari kata menimbang ya, sebuah considerance dimulai dari kata menimbang. Yang kedua, tiap-tiap pokok pikirannya diawali dengan huruf abjad A, B, C gitu ya. Pointernya itu abjad gitu, bukan 1, 2, 3 tapi A, B, C. Dan kemudian tiap-tiap pokok pikirannya harus merupakan satu kesatuan pokok pikiran yang utuh. Jadi harus satu kalimat dan pokok pikiran yang utuh, bukan sebuah paragraf yang ada beberapa titik di dalamnya, tidak. Tapi sebuah kalimat dan persatuan pokok pikirannya harus utuh. Jangan nanti bersambung lagi di poin berikutnya, tidak. Jadi satu poin itu kesatuan pokok pikiran yang utuh. Kemudian poin ketiga yang perlu kalian perhatikan adalah pokok pikirannya memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis gitu. Kemudian considerance dapat memuat lebih dari 3 butir pokok pikiran, seperti contoh yang saya lihatkan di slide ini, dia sampai E. Dan considerance dimulai dari kata bahwa, sudah ya, tadi saya juga kasih tahu, dan diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, kalian bisa perhatikan di setiap akhir poinnya, per abjadnya, ini diakhiri dengan titik koma, bukan titik dan bukan koma, tapi titik koma. Nah, poin 6 yang harus kalian perhatikan adalah jika considerance-nya memuat lebih dari 1 pertimbangan, maka rumusan butir pertimbangan terakhir pasti bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud bla 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 bla. Seperti contoh yang saya lampirkan pada slide ini di poin E, klausulnya, prasanya adalah bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf A, B, C, dan D perlu membentuk undang-undang tentang pemajuan kebudayaan. Kita balik lagi ke slide sebelumnya, sama ya. Nah, ini sampai dengan E poinnya, dan prasa di poin terakhirnya adalah bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, C, dan D perlu membentuk. Jadi prasa di bagian terakhir,
Kalau dia lebih dari satu unsur, satu poin di dalam konsideransinya, maka poin terakhirnya prasanya seperti ini, dimulai dari kata bahwa berdasarkan pertimbangan dan lain-lain. Kita mundur lagi sekali, sama di sini juga menggunakan prasa tersebut, gitu ya. Ini juga menggunakan prasa tersebut, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud bla 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 bla, gitu ya. Jadi sekarang membuat considerance jadi lebih mudah karena kita sudah tahu caranya. Kita lanjutkan ke dasar hukum. Dasar hukum ini adalah bagian kedua setelah considerance, kita masuk ke dasar hukum. Diawali dengan kata mengingat. Nah, apa saja poin-poin yang dimasukkan dalam dasar hukum? Yaitu yang pertama, dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan itu, dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, dasar hukum pembentukan undang-undang yang berasal dari DPR adalah pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, atau dalam video ini nanti selanjutnya akan saya singkat UUD 1945. Dasar hukum pembentukan undang-undang yang berasal dari DPR atas usul DPD, dasar hukumnya adalah pasal 20 dan pasal 22D ayat 1 UUD 1945. Kalau pembentukan undang-undangnya berasal dari Presiden, dasar hukumnya adalah pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang Dasar. Kalau dia jika Undang-Undang Dasar tahun 1945 memerintahkan langsung untuk membentuk sebuah undang-undang, maka pasal yang memerintahkan itu dicantumkan. Kalaupun dia tidak memerintahkan langsung, tapi peraturan tersebut berkaitan dengan salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar, pasalnya juga tetap disebutkan. Jadi diperintahkan langsung atau yang berhubungan, maka dimuat dan dituliskan pasalnya. Sekarang kita masuk ke contoh supaya nggak bingung. Ini menggunakan dasar yang pertama, dia menyebutkan pasal 20. Artinya, sebagaimana kita lihat di sini tadi, kalau pasalnya memention pasal 20 berarti asal dari pembentukan undang-undang itu adalah dari DPR. Maka undang-undang ini berasal dari DPR atau diusulkan oleh DPR karena dia mention pasal 20 terlebih dahulu, ya. Kalau undang-undang tersebut berasal dari DPR. Ini tadi dimulai dari kata mengingat, dan kemudian dia mention pasal 21, pasal 28C, kemudian pasal 28E dan pasal 29 serta 31. Kira-kira apa fungsi pasal kalau pasal 21 ini tadi ya? Menunjukkan bahwa pasal 20 dan pasal 21 ini menunjukkan bahwa usul dari undang-undang ini berawal dari DPR. Sementara pasal-pasal selanjutnya, pasal 28C, pasal 28E, 29 dan pasal 31 ini adalah pasal-pasal yang mengindikasikan bahwa undang-undang ini dibentuk dengan merujuk pasal-pasal ini, entah diperintahkan langsung atau diperintahkan secara tidak langsung, atau undang-undang yang dibentuk itu berhubungan dengan materi muatan pasal 28, pasal 28E, pasal 29 dan pasal 31. Sekarang kita coba cek apa sih isi pasal 28C. Kita mencoba menerka-nerka, ini nih ada dasar hukum undang-undang tentang apa sih kalau kita lihat dari pasal-pasal yang dia mention. Pasal 28C Undang-Undang Dasar berbunyi, ayat 1-nya, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia. 28C ayat 2, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat dan bangsa dan negaranya. Sekarang pasal 28E ada 3 ayat, ini tentang berhak memeluk agama, beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, dan memilih tempat tinggal di wilayah negara yang meninggalkannya, serta berhak kembali. Kemudian ayat 2-nya,
Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian ayat 3, pasal 28E ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Terakhir dia mention pasal 29. Mungkin pasal 29 sudah umum dan semua orang tahu, yaitu bab tentang agama. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Nah, dari isi pasal 28C, pasal 28E, dan pasal 29E yang saya bacakan secara cepat tadi, maka kita bisa sedikit menduga-duga nih bahwa undang-undang yang mau dibentuk ini adalah undang-undang yang berkaitan dengan kebebasan, undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan agama. Nah, screenshot dasar hukum ini adalah screenshot dasar hukum yang berkaitan dengan kebebasan, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama, berserikat, berkumpul. Nah, ini adalah screenshot undang-undang tentang pesantren. Jadi wajar ya kalau dasar hukum undang-undang tentang pesantren itu mention pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan berkaitan dengan kebebasan beragama, berserikat, berkumpul. Nah, jadi gitu ya, kalau kalian mau buat undang-undang tentang pariwisata misalnya, maka mention di pasal mana di undang-undang dasar yang berkaitan dengan itu. Kalau kalian mau buat RUU tentang tentang sanitasi misalnya, maka kalian mention pasal-pasal di dalam undang-undang dasar yang berkaitan dengan lingkungan, sumber daya alam, dan lain-lain gitu ya. Maka cari pasal di dalam undang-undang dasar yang berkaitan dengan isu rancangan undang-undang yang mau kalian bentuk. Nah, jadi sekarang kalian sudah mulai meraba nih. Nanti RUU kalian itu dasar hukumnya apa ya? Mulai dibaca-baca di dalam undang-undang dasar mana yang berkaitan dengan RUU yang mau kalian bahas. Ke contoh selanjutnya. Ini di sini saya sudah kasih tahu bahwa ini adalah dasar hukum undang-undang tentang penerimaan negara bukan pajak. Nah, dia diusulkan oleh presiden. Maka di depannya dia mention pasal 5 ayat 1. Pasal 5 ayat 1, pasal 20, sebagaimana ini tadi. Kalau dia berasal dari presiden, maka dia akan memention pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dia mention pasal 5 ayat 1 dan pasal 20. Selanjutnya, pasal-pasal yang dia mention ini adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan isu hukum, isu undang-undang yang mau dia bentuk. Dia mention pasal 23 tentang hal keuangan. Jadi pasal 23 ini dalam Undang-Undang Dasar adalah tentang keuangan. Kemudian pasal 23A masih tentang keuangan juga, tentang pajak. Dan pasal 33. Pasal 33 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Jadi wajar ya dia mention pasal-pasal yang berkaitan dengan keuangan serta kesejahteraan sosial dan perekonomian nasional karena ini adalah dasar hukum dari undang-undang tentang penerimaan negara bukan pajak. Gitu ya susunannya ya. Kalau mau buat dasar hukum sekarang kalian sudah bisa buat dasar hukum, dimulai dari kata mengingat, kemudian mention pasalnya, kira-kira ini diusulkan oleh siapa. Karena kita lagi praktek buat RUU ya terserah kalian mau berperan sebagai eksekutif kah atau sebagai legislatif kah. Kalau itu diusulkan oleh presiden atau kalau kalian berperan sebagai eksekutif, maka mentionlah pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 di depannya. Selanjutnya adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan isu yang kalian angkat. Kalau dia DPR, kalau kalian berperan sebagai legislatif, maka mention pasal 20, 21 di depannya. Kalau berperan sebagai DPD, maka mention pasal 20 dan pasal 22D. Gitu ya. Saya tidak mencontohkan yang itu, karena contohnya cukup sulit ya. Sebuah undang-undang yang diusulkan oleh DPD agak sulit ditemukan. Tapi aturannya begitu, setidaknya kalian udah tahu.
Nah, sekarang beberapa poin penting yang harus diperhatikan ketika kita membuat dasar hukum. Yang pertama adalah dasar hukum pembentukan Perpu. Sebenarnya saya mau spesifik membahas tentang praktek pembuatan atau tata cara pembuatan undang-undang saja. Tapi ini adalah ilmu pengetahuan yang harus kalian tahu gitu. Bahwa kalau membuat Perpu, dasar hukumnya adalah pasal 22 ayat 1. Kalau mau bentuk undang-undang tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang, yang dimention adalah pasal 5, pasal 20, dan pasal 22 ayat 1. Kemudian kalau pembentukan undang-undang tentang pencabutan Perpu, yang dimention adalah pasal 5 ayat 1, pasal 20, dan pasal 22 ayat 3. Kalau yang mau dibentuk adalah PP, maka dasar hukumnya adalah pasal 5 ayat 2. Kalau Perpres, pasal 4 ayat 1. Kalau Perda, pasal 18 ayat 6. Nah, selanjutnya ini slide juga tentang poin-poin yang penting kita perhatikan kalau kita membuat dasar hukum. Jika terdapat peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang memerintahkan secara langsung pembentukan peraturan perundang-undangan, maka peraturan tersebut dimuat di dalam dasar hukum. Disebutkan, kalau tadi kan semuanya masih dasar hukumnya undang-undang dasar ya. Nah, saya belum kasih contoh yang ada dasar hukumnya undang-undang gitu. Nanti saya kasih contohnya. Kemudian peraturan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan yang tingkatannya sama atau yang lebih tinggi. Jadi kalau kita buat PP, dasar hukumnya harus boleh PP, undang-undang, dan undang-undang dasar. Tapi tidak boleh Perpres. Ingat ya, hierarki peraturan perundang-undangan ya. Kalau mau buat undang-undang, maka dasar hukumnya boleh undang-undang, boleh undang-undang dasar. Tapi tidak boleh PP, karena PP ada di bawah undang-undang. Jadi selevel atau yang lebih tinggi. Yang ketiga, jika jumlah peraturan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, maka perlu memperhatikan hierarkinya. Jadi undang-undang dasar dulu disebutkan di awal, kemudian undang-undang, kalau ada PP-nya maka PP. Dan setelah disusun secara hierarki, maka yang perlu diperhatikan lagi adalah kronologis saat pengundangannya. Jadi yang umurnya lebih tua dulu, baru yang peraturan umurnya lebih muda gitu ya. Setelah disusun secara hierarki, baru disusun secara usia, secara kronologis nih. Yang lebih dulu, baru yang peraturan yang lebih baru. Nah, penulisan peraturan diawali dengan huruf kapital. Untuk dasar hukum berupa undang-undang dan PP dicantumkan beserta dengan nomor lembaran negaranya. Hanya untuk yang dasar hukum, undang-undang, dan PP saja. Kemudian dasar hukum yang berasal dari peraturan zaman Hindia Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 ditulis dulu terjemahan bahasa Indonesianya, baru kemudian judul asli bahasa Belandanya, dilengkapi dengan nomor Stadsbladnya. Saya kasih contoh. Nah, ini adalah contoh jika peraturan perundang-undangannya, dasar hukumnya, undang-undang, dan yang di bawah undang-undang dasar, dan yang di bawah undang-undang dasar yaitu undang-undang. Pertama, ini pasal 5 ayat 1. Ini adalah dasar hukum pembentukan asal dari pembentukannya yaitu dari pemerintah, dari presiden. Kemudian ini adalah yang berhubungan isu ya, pasal-pasal yang berhubungan dengan isunya. Kemudian ini adalah undang-undang. Nah, jadi perbedaannya, kalau dia dasar hukumnya adalah undang-undang dasar, sebutkan pasalnya. Pasal berapa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tapi kalau dasar hukumnya adalah undang-undang, tidak perlu disebutkan pasalnya. Sebutkan saja undang-undangnya, nomor beserta dengan judul penuhnya tentang titik-titik apa gitu. Nah, baru kemudian di bawahnya dalam kurung lembaran negara tahun sekian, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor sekian. Jadi kalau kalian mau buat sebuah undang-undang, kalau undang-undang kan dasar hukumnya boleh yang selevel dan lebih tinggi ya. Berarti kalau kita mau buat undang-undang, dasar hukumnya boleh undang-undang dan undang-undang dasar. Nah, kalau memasukkan undang-undang dalam bagian dasar hukum, maka kalian hanya cukup menyebutkan nomor undang-undangnya saja, tidak perlu pasal mananya, tidak perlu. Dan di bawahnya ada lembaran negaranya, nomor berapa, tambahan lembaran negaranya nomor berapa. Gitu ya, cara membuat sebuah dasar hukum. Oke, ternyata ini adalah slide yang terakhir.
Sebenarnya ada juga satu contoh lagi ini, peraturan zaman Hindia Belanda. Jadi pembuatan sebuah saya lupa undang-undang nomor berapa, dia dasar hukumnya adalah KUHP, Burgerlijk Wetboek. Jadi dia menggunakan di depannya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam kurung Burgerlijk Wetboek gitu. Jadi cara penulisannya nanti seperti itu dan dilengkapi dengan nomor Stadsbladnya. Kalau kalian menggunakan membuat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan peraturan yang lebih lama, peraturan zaman kolonial Belanda sebelum 27 Desember 1949. Tapi kayaknya sudah cukup jarang ya. Nah, begitu kira-kira cara untuk membuat sebuah dasar hukum. Sekarang berarti kalian tahapannya sudah sampai ke dasar hukum. Sebentar lagi kita akan masuk ke badan dari undang-undangnya. Jangan ditunda-tunda, dicicil dulu dari sekarang, mulai dari judul, kemudian considerance dan dasar hukum. Di materi selanjutnya kita akan masuk ke bagian selanjutnya. Bagian apa ya, saya lupa urut-urutannya, tapi masih ada satu poin lagi sebelum kita masuk ke badan undang-undangnya. Nah, silahkan dikerjakan sesuai dengan isu-isu yang sudah kalian daftarkan kemarin, dicicil sampai dengan dasar hukumnya. Demikian video materi dari saya kali ini. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.